Selamat pagi, Roh Kudus atau Ruach Elohim yang diutus oleh Yeshua Masiah untuk bisa membawa kami kepada Tuhan yang luar biasa. Adonai adalah Raja Bapa kami. Sebelumnya saya memberikan suatu firman yang singkat. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Marilah Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata ramai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang membuat hati senang. Panjang hidupku, hanya Tuhan Yesus pengharapan. Tadi lagunya, sebesar apa semesta itu untuk saudara dan saya. Haleluya. Bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari kita punya gambaran. Pandangan kita boleh kata hanya bisa melihat dalam jangka 500 meter. Amin. Amin. Tetapi Tuhan itu lebih besar. Nanti saya akan membahas mengenai semesta itu. Kita lanjutkan dengan pujian Ada Kuasa di Dalam Darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Aba Bapa Yahweh yang kami kenal, pencipta langit dan bumi, Elohim dari Israel, kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini kami mau jalankan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami telah memuji, memenjah nama-Mu,
memuliakan namamu, mengagungkan namamu. Oleh karena kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu malam hari. Dan pada pagi hari ini dengan kedahsyatan Roh Kudus-Mu kami dibangunkan kembali. Ya Tuhan, untuk bisa menghadapi hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Seperti firman Tuhan berkata, dari terbit matahari sampai terbenamnya kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah ini, roh kami, jiwa kami, organ-organ kami semuanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk dia. Bahwa dia adalah Bapak yang luar biasa. Saya telah digerakkan oleh Tuhan. Di saat pagi saya bangun, saya memuji nama Tuhan dengan tadi pujian. Marilah kita bergembira. Amin. Di saat-saat ini, banyak orang tidak bisa bergembira lagi, termasuk saya juga pun. Ya, saya tidak mau sombong, saya tidak merasa tidak gembira. Saya merasa tidak gembira, mengapa? Karena saya dikurung di dalam rumah. Tentu ada firman Tuhan yang berkata dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 20, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Tuhan, carilah wajahnya. Saya senantiasa setiap hari, setiap malam, setiap pagi mencari wajah Tuhan. Sampai saya temukan dia. Haleluya. Sampai dia berbicara kepada saya dengan arti lain. Tanpa dia berbicara kepada saya, bagaimanakah mungkin saya menjadi pelayannya atau pengabdinya? Tanpa dia tugaskan saya tidak bisa melayani. Amin. Tetapi janji Tuhan, dia tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan di kitab Maliaki berkata, dia tidak pernah berubah. Dan diulangi juga di dalam perjanjian baru, pasal 13 ayat 8, Ibrani, dia berkata, dia tidak pernah berubah. Tetapi kita manusia yang percaya kepada dia, sering kita dipengaruhi oleh media. Kita lebih percaya media daripada firman Tuhan. Yang seharusnya kita itu sebenarnya, saudara, mempunyai iman dari Tuhan. Tetapi di saat ada keadaan situasi, kita dibimbangkan. Menjadi rasa takut. Benar juga itu media berkata. Tetapi kembalilah kepada firman Tuhan yang menjamin kehidupanmu. Amin. Jangan terlalu percaya kepada media. Semuanya oke. Saya percaya teknologi tidak salah. Tapi firman Tuhan berkata, dia tidak pernah berubah. Dia tetap menjanji saudara punya kehidupan. Media tidak pernah berjanji saya akan memberikan kamu kehidupan. Tetapi Tuhan yang berjanji, yang turun dari surga, dari kemuliaannya, dari angkasa yang luar biasa, dia turun ke bumi ini mencari saudara dan saya. Lebih besar dari angkasa, saudara. Amin. Maka itu, saudara, jangan kita ditakutkan mengenai perkataan-perkataan dari media. Saya percaya mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga masyarakatnya. Tetapi kita tidak usah bimbang. Kita adalah ciptaan baru. Haleluya. Dia tidak pernah berubah, dia berkata. Adapun kita percaya, tetapi kita masih tetap percaya kepada berhala. Manusia punya buatan. Amin. Saya bacakan dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 115. Ayat 4 sampai 8. Berhala-berhala mereka terbuat dari perak dan emas. Pekerjaan tangan manusia memiliki mulut, tapi mereka tidak dapat berbicara. Memiliki mata, tapi mereka tidak dapat melihat. Memiliki telinga, tapi mereka tidak dapat mendengar. Memiliki hidung, tapi mereka tidak dapat mencium. Memiliki tangan, tapi tidak dapat meraba. Memiliki kaki, tapi mereka tidak dapat berjalan. Mereka tidak dapat berbicara dengan tenggorokan mereka. Seperti merekalah orang-orang yang membuatnya, yaitu setiap orang yang percaya kepada berhala-berhala itu.
Jadi Tuhan berkata, siapa yang menciptakan manusia ini? Amin. Kalau tanpa Tuhan, mereka tidak bisa melalui media membuat kita menjadi bodoh. Betul nggak saudara? Saya katakan tidak salah apa yang mereka katakan. Tetapi mereka menakut-nakuti kita. Yang tadinya kita mempunyai iman yang luar biasa. Saya tidak akan goyah. Tetapi di saat ada perkataan ini, kita langsung seperti lilin yang meleleh. Amin. Maka itu dikatakan firman Tuhan, janganlah mengharapkan manusia. Harapkanlah kepada Dia yang bisa berbicara. Tetapi kita menyembah berhala, patung-patung. Ya, kita percaya mengenai hal itu. Tetapi firman Tuhan berkata, sebesar apakah Tuhanmu itu sekarang ini? Dia lebih besar dari semesta itu. Amin. Kita tidak bisa menggambarkan alam semesta ini. Atau dikatakan cakrawala. Dia lebih besar. Keadaan kita di bumi ini adalah anugerah dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Bukan dari media yang menciptakan selalu menakuti kita. Amin. Kita baca dalam ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Hai Israel, percayalah kepada Yahweh. Dialah penolong dan perisai mereka. Hai keturunan Harun, percayalah kepada Yahweh. Dialah penolong dan perisai bagi mereka. Hai yang takut akan Yahweh, bersandarlah kepada Yahweh. Dialah penolong dan perisai bagi mereka. Yahweh telah mengingat kita. Dia akan memberkati. Dia akan memberkati keluarga Israel. Dia akan memberkati keluarga Harun. Dia akan memberkati orang-orang yang takut akan Yahweh. Baik yang besar, baik pun yang kecil. Biarlah Yahweh menambahkan ke atas kamu, atasmu dan atas anak-anakmu. Itulah janji Tuhan, saudara. Kita tidak usah takut, besar atau kecil, Dia tetap melindungi kita. Tetapi tadi kita telah bernyanyi, marilah kita bergembira. Siapa bapak leluhur kita yang kita kenal? Yaitu Abram. Di saat itu. Tetapi di saat ia berkata, aku adalah Abraham, bapak dari segala bangsa. Dan sebelumnya itu Tuhan telah berkata kepada Abraham, atau Abram, engkau akan menjadi bapak. Bayangkan. Memang tidak tertulis di dalam Alkitab dia tertawa, tetapi dia berkata, masa mungkin toh saya sudah tua begini bisa menjadi bapak. Amin. Jadi dia tertawa. Dan 25 tahun kemudian lahirlah seorang namanya Ishak. Bahasa Ibrani adalah Yitzhak. Apa katanya Yitzhak? Karena di saat itu Sarah dia mengandung. Dan dia pun tertawa. Mereka berdua tertawa. Abraham berkata kepada Sarah, hei, kamu akan melahirkan anak. Dia tertawa. Dan dia berkata, mana gak mungkin. Bahasa Indonesia zaman sekarang, pi, mana mungkin, pak, mana mungkin. Iya, mi, pasti. Amin. Dan mereka berdua tertawa. Akibatnya apa? Ishak telah lahir. Atau Yitzhak. Yitzhak itu bahasa Ibraninya tertawa. Dengan keadaan situasi apapun juga, saudara. Mengapa dia dikatakan tertawa? Karena dia adalah bapak leluhur kita menuai, menabur dan menuai. Amin. Jadi kita tetap di dalam suasana yang tidak menyenangkan hati. Marilah kita tetap tertawa dan senyum. Ya, karena ini adalah perintah Tuhan.
sebesar apa saudara punya Tuhan itu. Haleluya. Saudara tidak usah takut. Saudara itu seperti pohon yang ditanam. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tetap bertumbuh. Karena ini adalah bahasa Ibraninya adalah to be savah. Amin. Pohon yang bertumbuh. Ya. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 12. Dan mataku akan memandang musuh-musuhku, telingaku akan mendengar para penjahat yang bangkit melawan aku. Ya. Oh, salah. Bahasa Indonesianya ayat 11. Ya. Namun engkau akan meninggikan tandukku seperti banteng dan aku akan diurapi dengan minyak yang segar. Haleluya. Kita tuh diurapi dengan minyak yang segar. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu meliputi kita, saudara. Mengapa kita harus takut-takut? Kalau kita takut, tandanya kita kurang yakin bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dari manusia punya perkataan. Tapi kita takut. Walaupun kita sudah lahir baru, tapi kita masih takut dengan media punya perkataan. Tetapi Tuhan berkata, saudara, saya tidak akan mengungkap sebanyak mungkin karena waktunya terlalu singkat. Karena ini adalah hari bahagia untuk kita. Kita diizinkan untuk bisa berbunga. Amin. Nanti banyak orang akan datang kepada saudara. Memang kita mau melihat secara cepat. Saya pun sampai sekarang lebih dari 33 tahun melayani Tuhan, masih tetap berharap kepada Dia yang akan melepaskan janji-janjinya. Kalau Dia tidak pernah berjanji kepada saya tidak akan mengabdikan Tuhan. Karena Dia berjanji, saya tetap akan mengabdi Dia. Karena saya percaya Dia itu lebih besar dari saya punya lingkungan. Lebih besar dari alam semestanya saya. Lebih besar dari keluarga saya. Lebih besar teman-teman saya yang banyak. Haleluya. Nah, ini kuncinya ayat yang terakhir, saudara. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Tadi memang saya katakan jangan terlalu lama, artinya juga hidup orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Haleluya. Amin. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Saudara tuh ditanam pohon. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah takut. Angin ribut pun dia tetap teguh. Haleluya. Walaupun mereka mendengarkan ada angin, mereka tetap melambai-melambaikan. Seperti burung. Mereka tidak pernah mengeluh, saudara. Tiba-tiba tadi pagi saya dikatakan oleh Tuhan, kau perhatikan burung-burung. Mereka membuat sarang, bertelur. Kadangkala ada telurnya dimakan sama ular, atau makan burung yang lain. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak takut. Angin topan datang, sarangnya dibongkar-bongkar.
manusia kasih goyang itu pohon, sarangnya jatuh, mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka tetap bersuil-suil. Bahasa Belandanya fluiten. Haleluya. Mereka tetap bersuka cita. Ya. Tetapi kita marilah bersandar kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh baca ayat seterusnya di rumah. Dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ketiga. Untuk dihafal di rumah nanti dibaca. Dan sebelumnya itu saya bacakan dan saya katakan amin. Yesaya 61 ayat 3. Perhatikan saudara. Saudara itu seperti pohon. Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengangkat mereka yang berduka di Sion, untuk memberi mereka kemuliaan sebagai ganti debu, minyak sukacita sebagai ganti duka cita, jubah pujian sebagai ganti semangat yang pudar, sehingga dia akan disebut pohon-pohon kebenaran tanamannya. Iya, adakah amin? Saudara dikatakan adalah pohon kebenaran. Orang-orang boleh bersandar kepada saudara. Orang-orang boleh bertanya, meminta nasihat, tetapi kita terlalu percaya nasihat sama media yang tidak bisa menjamin saudara punya kehidupan. Firman Tuhan berkata apa dalam kitab Korintus? Ya, kita akan menghakimi mereka nanti kedatangan Tuhan. Amin. Carilah saudara seimanmu. Karena Tuhan tidak mengadakan mujizat dengan orang-orang ini. Tuhan hanya mengadakan mujizat dengan siapa saudara? Orang yang percaya kepada Dia. Baca firman Tuhan saudara. Haleluya. Amin. Tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, tolonglah aku yang masih belum mengerti. Sebab ku tak dapat